Pergiwo Pergiwati seri 52 Raden Harjuno. Di pagi buta itu, keduanya tidak langsung tertidur. Mereka justru melanjutkan perbincangan. Namun Dewi Woro Srikandi begitu bersemangat jika sudah membicarakan tentang keprajuritan. Dewi Woro Srikandi memang tangguh dalam olah kanuragan dan juga Joyo Kawijayan. Begitu pula memainkan berbagai senjata, terutama senjata panah. Sesungguhnya Dewi Woro Srikandi telah membentuk sepasukan prajurit wanita yang sudah mulai ia latih. Namun memang baru permulaan. Baru sebagian kecil yang terlibat, masih perlu untuk ditingkatkan. Banyak rencana yang digagas oleh Raden Harjuno. Namun hal itu akan disampaikan kepada para Pandowo saat pisowanan di Keraton Amarta yang diselenggarakan setiap hari Anggoro Kasih. Latihan perang yang diselenggarakan oleh para Kurawa justru membangkitkan semangat Raden Harjuno maupun Dewi Woro Srikandi untuk meningkatkan dan menggembleng para prajurit Amarta. Benar juga, pada saat pisowanan di Keraton Amarta, Raden Harjuno menyampaikan apa yang ia saksikan di hutan larangan negeri Hastinapura. Diceritakan bahwa pasukan Hastinapura sangat banyak, jauh lebih banyak dari pasukan Amarta. Bahkan diceritakan pula berdasarkan keterangan dari prajurit Sandi bahwa sasaran latihan perang itu yang dijadikan musuh adalah negeri Amarta. Dan mereka, para Kurawa itu menganggap Pandowo dan prajurit Amarta itu terlalu kecil untuk menghadapi Kurawa dan pasukan Hastinapura. Dikatakan pula bahwa Patih Haryo Sengkuni sempat sesumbar jika sekarang prajurit Hastinapura menyerang Amarta. Suwe mijet woing ranti, semudah meremas buah ranti untuk menaklukkan Amarta. Prabu Sri Bathara Kresna yang hadir pula dalam pisowanan itu menyarankan agar para Pandowo jangan sampai lengah dan terlena. Secepatnya harus membentuk pasukan yang kuat, yang melibatkan semua kekuatan yang ada. Dan dalam kesempatan itu ia menawarkan para prajurit Dwarawati untuk ikut bergabung. Dan juga menawarkan Raden Haryo Setyaki untuk ikut menggembleng para prajurit Amarta. Dimas Haryo Setyaki itu nganggur, tidak ada pekerjaan di Dwarawati, karena selama ini negeri Dwarawati aman-aman saja, berkata Prabu Sri Bathara Kresna sambil bergurau. Walau nganggur, tetapi tetap digaji penuh, bahkan masih mendapat berbagai tunjangan, saut Raden Setyaki bergurau pula. Gatotkaca sebaiknya membina para taruna, karena merekalah yang nantinya menjadi tulang punggung negeri, saran Prabu Sri Bathara Kresna pula. Raden Gatotkaca walau masih muda namun sudah berilmu tinggi dan menguasai pula tentang ilmu keprajuritan. Karena ia merupakan murid kesayangan dari Resi Seta di negeri Wirata. Raden Werkudara ikut terusik pula. Ia ingin membentuk pasukan yang bersenjatakan gada. Mereka akan ia gembleng sendiri. Raden Werkudara menginginkan para prajurit yang berperawakan tinggi besar agar leluasa memainkan gada. Raden Sadewa mengusulkan agar dibentuk pula Brigada prajurit di setiap kasatriyan. Biarlah pepatih di setiap kasatriyan yang memimpinnya. Dewi Woro Srikandi yang ikut pula dalam pisowanan itu menawarkan prajurit negeri Pancala untuk terlibat dalam pembentukan pasukan Amarta yang kuat itu. Bahkan ia ingin mengajak adiknya, Raden Trustajumna, untuk ikut membina para prajurit nantinya.
Raden Tresnajumla adalah seorang kesatria muda pula yang telah ahli dalam ilmu peperangan. Ia pun telah mahir memainkan senjata pedang andalannya. Prabu Puntadewa telah menyetujui semua rencana yang telah diusulkan dalam pesowanan itu. Amarta harus segera membentuk pasukan yang kuat dan tangguh. Pasukan yang kuat dan tangguh tidak semata-mata untuk menghadapi Hastinapura, namun lebih untuk kedamaian, keamanan, dan ketentraman negeri. Jika pasukannya kuat, tentu tindak kejahatan tidak akan berani berulah di dalam negeri sendiri. Prabu Puntadewa menyerahkan kepada Raden Harjuna sebagai penanggung jawab utama dalam pembentukan pasukan Amarta yang kuat dan tangguh itu. Bersambung. Pasukan yang kuat di suatu negeri bukan semata-mata untuk persiapan perang, namun lebih untuk ketentraman, kedamaian, dan rasa aman rakyatnya.